Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lanjutan dari materi gelombang bunyi yang pertama. Ustazah akan lanjutkan pada subbab D, gejala-gejala gelombang bunyi. Gejala gelombang bunyi terdiri dari yang pertama adalah refleksi atau pemantulan. Jadi gelombang bunyi itu bisa dipantulkan. Nah, intinya seperti itu. Refleksi dalam ruang tertutup bisa menimbulkan gaung atau keredam. Nah, kalau dulu kamu waktu SMP mungkin mengenal istilah ada gema sama gaung gitu ya. Nah, kalau gema itu yang bunyinya jelas. Jadi misalkan kita habis ngomong A, terus beberapa saat kemudian ada bunyi pantul yang datang, kita dengar suara A. Nah, padahal itu suara kita sendiri. Nah, bunyi yang seperti itu jelas namanya gema. Kalau gaung itu lebih tidak jelas, samar-samar. Jadi kayak kita lagi di dalam studio musik, nah, itu biasanya terjadi gaung atau keredam. Gitu ya, karena datangnya bersamaan. Kalau yang tadi ada selang waktunya. Lalu yang kedua adalah refraksi, pembiasan. Jadi gelombang bunyi itu bisa dibiaskan. Mungkin asing ya kalau kamu tahu gelombang bunyi itu bisa dibiaskan, biasanya kamu taunya gelombang cahaya atau cahaya sinar itu bisa dibiaskan. Tapi gelombang bunyi juga bisa mengalami pembiasan. Biasanya menyebabkan petir dalam malam hari lebih keras daripada petir di siang hari. Jadi kalau kamu membuktikan, silakan kalau misalkan hujan di malam hari sama di siang hari kamu bandingkan. Pasti suaranya akan lebih keras ketika petir yang malam hari. Itu akibat dari proses pembiasan bunyi petir. Nah, ini konsep aja ya. Jadi perbedaan antara siang dan malam tentang suhu udara bagian atas sama di bagian bawah. Penyebabnya bunyi petir tadi. Kenapa kok kalau di malam hari petirnya lebih keras daripada ketika siang hari, kayak gitu. Nah, ini penyebabnya. Karena ketika malam, udara yang di atas lebih panas daripada yang di bawah. Maka reaksinya berasal dari udara yang kurang rapat ke rapat. Nah, makanya terjadi bunyi yang lebih keras. Yang ketiga adalah difraksi atau benturan. Jadi bunyi itu bisa dilenturkan. Dilenturkan itu artinya misalkan gelombang bunyinya aslinya seperti ini. Nah, bisa dilenturkan tuh biasanya berarti ini bisa makin dirapatkan atau makin direnggangkan. Renggangannya juga makin dibesarkan, dikecilkan gitu gelombangnya. Yang keempat adalah interferensi atau perpaduan. Jadi bunyi itu bisa bergabung satu sama lain. Satu sumber bunyi bisa bergabung satu sama lain. Ada dua macam. Ada konstruktif, ada destruktif. Kalau interferensi konstruktif artinya dia saling menguatkan. Sedangkan kalau destruktif berarti saling melemahkan. Misalkan ada dua seperti contohnya paduan suara misalkan. Nah, satu orang dengan orang yang lain dia kan akan punya suara yang berbeda. Nah, kalau gelombang yang satu ketemu sama gelombang yang kedua itu jadinya bagus. Bagus itu dalam artian tidak pecah, tidak hilang suaranya, gelombangnya masih ada, maka masuk ke interferensi atau perpaduan yang konstruktif. Tapi kalau kamu nyanyi berdua atau bareng sama temenmu, ternyata jadi amburadul, jadi nggak kedengeran, malah hilang suaranya. Nah, itu namanya melemahkan, saling melemahkan atau interferensi destruktif. Yang kelima adalah efek Doppler. Ini mungkin sudah ada di SMP dulu. Jadi efek ketika ada sumber bunyi dan pendengar yang saling mendekati atau saling menjauhi. Rumusnya adalah frekuensi pendengar sama dengan V plus minus V pendengar per V plus minus V sumber kali F sumber. Nah, kita identifikasi satu-satu.
Oke. Siapa itu FP? FP adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar, yang diterima pendengar. Apa rumusnya? Apa satuannya frekuensi? Hertz ya. Sedangkan kalau Fs berarti frekuensi yang dirambatkan atau dihasilkan atau diberikan juga boleh oleh S, namanya S berarti sumber bunyi. Satuannya sama ya, Hz juga. Lalu ada V. V adalah cepat rambat atau kecepatan bunyi di udara. Meter per second. Biasanya kalau di soal nggak diketahui, kita pakai V-nya 340 meter per second. Nah, siapa itu Vp? Berarti cepat rambatnya siapa? Oh, sorry, bukan cepat rambat ya. Kecepatan. Kecepatan pendengar meter per second. Berarti kalau Vs adalah kecepatan sumber bunyi. Siapa itu pendengar, siapa itu sumber bunyi? Contoh paling gampang adalah ketika kita misalkan mendengarkan suara sirine mobil. Misalkan ini sirine mobil ya. Mobil polisi atau ambulans punya sirine. Nah, ini mengeluarkan bunyi sebagai sumber bunyi. Mobil ambulan itu kan bisa bergerak, bisa diam gitu ya, bisa mendekati atau bisa menjauhi, misalkan kayak gini. Lah, satunya kita sebagai pendengar ada di sini misalkan. Berarti ini adalah sumber, ini adalah pendengar. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh sirine tadi, oleh sumber bunyi tadi, namanya frekuensi sumber. Sedangkan yang kita terima dari frekuensi sumber ini namanya frekuensi pendengar. Kecepatannya bagaimana? Ya kalau dia diam berarti Vs-nya 0. Kalau pendengarnya yang diam berarti Vp-nya 0. Kalau dia bergerak, ya tinggal dilihat bergeraknya kemana. Misalkan ke kanan, mendekati pendengar, maka ini Vp. Oh sorry kok Vp. Vs ya. Ini adalah kecepatan sumber. Nah, misalkan pendengarnya juga jalan nih, saling mendekati gini. Berarti nanti Vp-nya juga punya nilai, nggak 0. Nah, di sini rumusnya, kalau kamu perhatikan, ada plus minus, ada plus minus. Nah, sekarang saya mau memberitahu perjanjian tentang plus minusnya rumus efek Doppler ini. Di rumus efek Doppler ada perjanjiannya, perjanjian tanda. Nah, bagaimana perjanjian tandanya? Vp akan bernilai positif ketika apa? Nah, Ustazah biasanya, tapi ini nggak boleh diterapin ya. Ini cuma buat menghafal aja. Jadi P itu diumpamakan sebagai pacar. Kalau Ustazah ngajar gitu biar gampang. P itu pacar, S itu selingkuhan. Ini istilah aja ya. Jadi logikanya kita tuh senang kalau misalkan pacar kita mendekat atau menjauhi. Nah, pasti ketika mendekat, maka Vp bernilai positif kalau pendengar mendekati S gitu. Berarti sebaliknya negatif kalau P-nya menjauhi S. Bagaimana dengan Vs? Nah, selingkuhan. Kita itu sukanya kalau selingkuhan itu deket apa jauh dari hubungan kita, weh. Berarti sukanya yang selingkuhan jauh ya, jauh-jauh ya, hilang ya. Jadi Vs akan bernilai positif ketika S-nya menjauhi P. Selingkuhan menjauhi pacar kita gitu ya. Negatif ketika selingkuhan mendekati P. Nah, ini perjanjian tandanya, silakan dipahami, diingat-ingat gitu ya, antara Vp sama Vs.
Nah, di efek Doppler ini, selain V plus minus Vp, sebetulnya ada lagi. Saya tulis di sini ya, ini sudah kamu tulis. Silakan ditulis nanti. Nah, selain ada V, Vp, sama Vs, ada juga sebetulnya yaitu V angin. VA. Saya tulis dulu ada VA, yaitu kecepatan angin. Misalkan kasus tadi, kasus yang ambulan mendekati pendengar tadi, misalkan ini frekuensi sumbernya ya, dari ini, terus ini orang. Nah, VS di sini mengarah ke pendengar, misalkan diketahui pendengarnya diam. Nah, misalkan seperti itu. Lalu ada angin, ternyata anginnya juga mengarah ke arah pendengar, searah dengan sumber. Nah, maka nanti ini nilainya berbeda rumusnya. Rumusnya akan berubah menjadi FP sama dengan V plus minus Vp plus minus Va per, yang bawah juga gitu, V plus minus Vs plus minus Va kali Fs. Nah, Va juga punya plus minus tuh. Bagaimana perjanjiannya? Perjanjiannya adalah VA akan bernilai positif kalau dia searah dengan VS gitu. Negatif kalau berlawanan arah dengan VS. Kebalikannya ya. Tinggal kebalikannya aja. Terus ada kasih contoh soal. Misalkan ada sebuah mobil polisi yang sedang membunyikan sirine mendekati seorang pendengar yang diam misalkan. Jadi kasusnya seperti tadi, ada sirine polisi mendekati dengan kecepatan Vs, mendekati seorang pendengar di sini yang diam, berarti Vp-nya 0. Ternyata ada arah angin tuh yang ke kanan. Juga ke kanan, ini VA. Nah, maka nanti cara mencari frekuensi yang didengar oleh pendengar, Fp sama dengan, kita lihat, V plus minus Vp. Vp-nya positif atau negatif. Nah, Vp-nya diam tuh, berarti kan 0. Nggak ngefek, berarti yang di atas ini 0. Tinggal V aja. Yang bawah, V plus minus siapa tadi? Berarti ini per V. Nah, Vs-nya positif atau negatif? Karena Vs sumbernya ini mendekati pendengar, berarti S mendekati pendengar, maka nilainya negatif. Kita masukkan min V sumber dikali, ada VA ya. VA-nya searah dengan sumber, berarti dia bernilai positif. Berarti yang di atas plus VA, yang bawah juga plus VA. Kali Fs. Nah, tinggal dimasukkan angkanya. Fs-nya berapa, VA-nya berapa, dan seterusnya. Itu contohnya. Lalu selanjutnya adalah tentang pelayangan gelombang. Pelayanan gelombang itu apakah sama dengan layangan? Mirip ya. Jadi layangan itu artinya selisih. Mirip delta sebetulnya. Jadi rumusnya pelayangan gelombang itu adalah definisinya beda frekuensi secara mutlak. Jadi kalau mutlak itu ada tanda mutlaknya. Jadi frekuensi pelayangan, P di sini pelayangan ya. Frekuensi pelayangan, atau biar nggak sama dengan frekuensi pendengar, kita pakai FL. Frekuensi layangan adalah mutlak dari frekuensi 1 dikurangi frekuensi yang kedua. Tinggal gitu aja. Pokoknya dimutlak selisihnya. Positif, berarti hasilnya selalu positif gitu ya. Yang E adalah intensitas gelombang bunyi. Nah, intensitas gelombang bunyi itu apa? Adalah daya tiap satuan luas yang ada di area sumber bunyi.
Contoh, Ustazah punya sebuah kotak musik misalkan ya, dia bunyi tuh kotak musik. Nah, misalkan dalam radius R, nah intensitas gelombang, intensitas bunyi yang didengar orang yang berada di R dari sumber bunyi ini namanya I, intensitas bunyi. Nah, si sumber bunyi tadi selain mengeluarkan frekuensi, juga ada dayanya, P besar. Daya gelombang bunyi. Nah, yang diterima, intensitas yang diterima oleh orang yang ada di sini, di jarak R ini, sama dengan orang yang ada di jarak R di titik yang lain. Nah, I di sini dan di sini sama. Begitu juga di atasnya, misalkan jaraknya dari sini ke atas juga R. Ini juga ada orang yang mendengar, misalkan, menerima intensitas sebesar I. Maka I-nya juga sama. I sama semua ini sampai membentuk sebuah bola dari sumber bunyi tadi. Jadi seolah-olah sumber bunyi tadi ada di tengah-tengahnya. Nah, semua titik di permukaan bola ini maka menerima intensitas yang sama. Nilainya bagaimana? Nilai intensitas bunyi I adalah daya tiap satuan luas. Dengan rumus A adalah luasan bola. Apa rumus luas bola? Rumus luas bola adalah 4pi R kuadrat. Kayak gitu ya. P tadi siapa? Daya satuannya, oh ini luas meter kuadrat ya. Daya satuannya watt. Otomatis satuan intensitas bunyi adalah watt per meter persegi. Nah, begitu. Lalu, selain intensitas bunyi, kita juga punya sesuatu yang namanya taraf intensitas bunyi atau TI biasanya simbolnya. Nah, TI ini adalah level ya, namanya taraf level. Level intensitas yang diterima oleh seorang pendengar atau penerima bunyi gitu ya, akibat dari sumber bunyi tadi, akibat dari intensitas yang dikeluarkan oleh sumber bunyi tadi. Jadi, rumusnya TI, kita tulis dulu biar ngerti, adalah 10 log I per I0. Nah, ini diingat-ingat, kita ada rumus pakai logaritma. Nah, TI tadi taraf intensitas ya. Taraf intensitas itu simbolnya adalah desibel. Tulisannya D kecil B besar. Bacanya desibel. Nah, I itu siapa? I itu intensitas bunyinya. Seperti yang di awal tadi. Watt per meter persegi. Nah, kalau I-nya nggak diketahui, kita cari dulu dari rumus ini. I0 itu apa? I0 itu adalah intensitas ambang. Intensitas ambang. Nah, intensitas ambang itu apa sih? Intensitas yang bisa diterima, intinya gitu ya. Nilainya ini sudah pasti, yaitu 10 pangkat min 12 watt per meter. Jadi I0 itu masuknya di situ. 10 pangkat min 12. Kita kasih contoh soal. Nggak contoh soal sih, cara mengerjakan aja. Lihat ini. Kalau I sama dengan P per A, menurut Ustazah masih gampang ya. Ini Ustazah kasih contoh yang tentang TI, biar bisa menggunakan log-log logaritma itu tadi.
Misalkan diketahui intensitas bunyinya adalah 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat misalkan. Terus I0-nya adalah 10 pangkat min 12 ya tadi. Nah, lalu ditanyakan berapakah taraf intensitasnya. Nah, maka menghitungnya taraf intensitas sama dengan apa tadi? 10 log I per I0. Berarti 10 kali log I-nya adalah 10 pangkat min 8 per 10 pangkat min 12. Nah, berarti 10 log kali 10 pangkat, ini positif ya, naik ke atas jadi pangkat positif, berarti 10 pangkat 4. Nah, log 10 pangkat 4 hasilnya berapa? 4. Maka dikalikan 10, hasilnya 40 desibel. Maka taraf intensitasnya adalah 40 desibel. Jadi 10 di sini 10 angka biasa ya. Karena biasanya di matematika itu kan tulisannya sebetulnya gini. 10 kecil terus log apa gitu ya. Nah, 10 kecilnya ini sebenarnya ada, cuma nggak ditulis, ada di sini. Jadi kita nggak perlu tulis kalau di fisika ya. Kita sudah anggap kalau itu 10 log maksudnya. 10 kecil log. Oke, itu untuk taraf intensitas. Nah, selanjutnya taraf intensitas itu ada beberapa macam, sedikit sih. Kita coba mana ini. Nah, ketika misalkan ada lebih dari satu sumber bunyi, gitu ya. Misalkan ada 10 mobil ambulan yang menyala bersamaan, gitu misalkan di satu titik yang sama. Nah, itu nanti taraf intensitasnya akan berbeda. Rumusnya adalah, misalkan Ustazah kasih contoh langsung soalnya, kalau ada sebuah sumber bunyi dengan intensitas 10 pangkat min 10 misalkan. Nah, lalu ditanyakan, kalau misalkan ada 10 sumber bunyi yang identik dengan I ini tadi, maka taraf intensitas yang didengar jadinya berapa, misalkan gitu. Berarti itu yang ditanyakan adalah TI yang kedua. Ini adalah jumlah yang kedua. Ini adalah I dengan catatan jumlah sumber bunyi yang pertama adalah masih 1 buah. Nah, atau 1 biji. Nah, kalau misalkan ada 10, berarti TI yang kedua yang ditanyakan. Cara mengerjakannya pakai rumus TI 2 sama dengan TI yang 1, lalu ditambah 10 log N2 per N1. Nah, begitu ya. Kalau kita hitung, berarti kita harus cari TI 1-nya dulu ya. TI 1-nya bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini tadi. 10 log I per I0. Berarti kita tinggal rubah, misalkan dari sini. Nah, kita ganti di sini ya. 10 pangkat min 10. 10 kali log 10 pangkat 2 ya. Log 10 pangkat 2 adalah 2. Maka hasilnya 20 desibel. Nah, masuk di sini berarti 20 ditambah 10 log N2-nya adalah 10 per 1. 20 plus 10 kali log 10 adalah 1. 1 kali 10 hasilnya 10 tambah 20, 30 desibel. Nah, yang semulanya 20 desibel, ternyata kalau ada 10 bunyi identik, intensitasnya jadi 30 desibel. Nah, begitu untuk mencari taraf intensitas bunyi apabila diketahui ada lebih dari satu sumber bunyi. Sekian, kalau ada yang ditanyakan, bisa aja pri Ustazah. Silakan dikerjakan UKBM-nya untuk latihan, mencari soal-soal mandiri dulu ya. Nanti kita ketemu di sekolah, semoga bisa terbahas. Materi ini
dipelajari aja, mungkin sampai di sini nanti PAS-nya. Ustazah minta kalian catat dengan rapi di buku catatan masing-masing. Nanti ketika masuk sekolah, Ustazah cek ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.